Oke, saya rekam Halo. dulu. Oke, selamat sore Adam. Ya, sore, Sher. Dari mana Halo. nih? Lagi di mana ini? Hah? Lagi di mana Lagi di ini? rumah aja. Di Lagi di rumah. rumah aja, Sher. Di rumah Lagi aja. free aja. Lagi free. Holiday. Ya, Oke. Sher gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Ini masih nge-gym. Masih ngezoom. Soalnya sekarang kan ngajar masih belum di beberapa daerah walaupun di pusat di Jakarta sudah 100% PTM, di daerah itu masih gamang tuh aturannya. Belum, Oh, ya, jadi berarti sekarang nggak masih di Cirebon aja 50-50. sekarang. Masih Oh, 50-50. masih. Uh-uh. Soalnya eh, apa istilahnya tuh regulator daerah itu tidak berani ngasih lampu hijau oke 100% gitu enggak. Jadi belum ada aturan yang resminya kalau 100% itu kebijakan masing-masing sekolah sih. Oke, yang aku tuh gregetan hari ini tuh deg-degan juga sih. Em, yang aku mau ngobrolin dari awal itu adalah karena kemarin kan di yang terakhir kita ketemu tuh kapan sih? 2017 ya? Iya, kayaknya 2017 ya terakhir ya. Pas saya kerja Uh-uh. itu ya terakhir itu. Ya, waktu Awal-awal saya itu kerja. kan kamu ngambil program CV karena kalau nggak salah sekolahnya udah mulai beres, kemudian eh, kamu juga udah mulai kerja ya waktu itu kalau nggak salah ya? Yes, true. Kerja 2017. Saya waktu itu udah ngambil elementary 3 kayaknya. Oh iya, ngambil dua program ya. Setelah CV itu ngambil elementary lagi Heeh. untuk yang general English-nya. Nah, sekarang lagi kerja apa atau lagi sibuk apa? Oh, sekarang lagi free aja di rumah. Habis kerja dari Jakarta sih. Oh, terakhir kerja apa? Terakhir. Di rumah, di Jakarta jadi itu pengawas. Pengawas gambar-gambar juga sih, kadang bantu-bantu. Kalau misalkan di Oh, kantor minta gambar-gambar apa, kayak gitu. Terus, ya kayak gitulah, oh. ngawasin kerjaan. Iya, kalau nggak salah Adam Interior. tuh kuliahnya dulu di STT kan ya, teknik apa? Iya, Arsitektur ya, betul nggak? iya arsitek. Ah, Betul. arsitektur. Oke. Em, udah berapa lama? Sejak 2017 atau di Jakartanya kapan tuh? Iya, dari 2017 udah di Jakarta sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai masih di sekarang. Jakarta kok. Tapi kemarin Oke. sempat-sempat juga kerja di Cirebon juga, tapi cuma sebentar doang. Terus ke Oh, Jakarta berarti lagi. sekarang bisa udah terdampak ke pandemi juga nggak sih? Kayak misalnya harus kerja WFH juga nggak sih? Oh enggak, enggak, enggak sampai kena dampak pandemi. Pandemi tetap kerja, tetap jalan, pakai masker, safety, hand sanitizer, tetap normal, normal, with Normal ya. safety. Oke. Yes, Alright. normal. Nah, kita masuk ke poin yang utamanya nih. Ada mulai belajar bahasa Inggris tuh sejak kapan? Maksudnya apakah dari SD atau kapan? Enggak, pas dilihat aja itu tahun 2014. Ya kalau tahu 2014. bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit lah ya. Kayak Hmm. biasa-biasa aja gitu lah. Maksudnya nggak terlalu suka banget. Maksudnya nggak terlalu ini banget sama bahasa Inggris. Cuman waktu 2014 memang dari ibu sih nyuruh saya buat Hmm. sana belajar bahasa Inggris kayak gitu. Maksudnya tujuannya tuh biar kalau misalkan kerja punya banyak Hmm. keahlian, misalkan perusahaan ini ada kerja ini nggak bisa bisa yang lain kayak gitu. Hmm. Hmm. Oke. Terus Jadi ya terus? kebetulan juga kan saya kan punya website tuh nulis-nulis tuh. Oh, Oh, blogger ya? cuman iya blogger cuman kan di forum saya tuh banyak rame-rame banyak blogger tuh di situ pada apa
rame-rame bikin blog bule, katanya kalau blog bule apa gajinya gede, penghasilannya lebih gede kayak gitu. Jadi saya semakin tertarik. Bahkan saya nggak bisa bahasa Inggris tuh, bikin blog bule gimana. Terus ibu saya juga nyuruh bahasa Inggris, ya udahlah sekalian aja nyari tempat belajar bahasa Inggris di mana kata teman saya di Lia kayak gitu, Lia English katanya bagus kayak gitu. Kebetulan di Cirebon juga nggak jauh kan dari tempat kuliah saya, ya udah langsung ke tempat daftar, langsung registrasi. Oke. Jadi sebelumnya em, belajar bahasa Inggris itu hanya di sekolah aja kan ya? Mulai ada Iya, kurikulum bahasa Inggris dari SD atau mulai SMP? Karena beberapa daerah kan hanya mulainya di SMP ya. Kalau di kota kan udah dari SD. dari SD juga ada sih, tapi kayaknya cuma kelas 6 aja deh. Terus mulai Oh, itunya SMP. Iya. SD juga ada, kelas 6 tuh ada juga bahasa Inggris. oke. SMP, Em, kuliah. tapi belum terlalu serius ya waktu di SD SMP itu belum terlalu serius ya. Iya, belum terus serius. Oke. Kayak nggak Nah, ada membuat. oke. Em, akhirnya kan belajar eh, apa ngambil kursus lah ibaratnya ya kan, ngambil kursus eh ngambil 2 program juga kalau nggak salah di Lia itu. Yang pertama itu CV, kalau nggak salah yang saya pernah ngajar. Innalillahi, astagfirullahaladzim. Apa Ya, lighting saya jatuh? Lighting saya jatuh. Eh, kacau ini. CV Aduh, with aduh. Lia Hakim, masih kenal Lia Hakim, Lia Lucky. Hakim. Oh iya 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 iya. Seangkatan dirimu ya. Bener bener. Iya betul. Kan banyak tuh waktu itu tuh, waktu CV 1 tuh banyak orang tuh sampai kelas penuh tuh. Ada Lia Hakim, kayaknya udah lupa deh. Ada Nisa, ada Kalau si Nisa yang apa cowok dulu yang suka barengan nama kamu tuh yang perempuan tuh siapa yang pakai kerudung tuh? Afnan Siviani. Ah, Sivi, ya pernah ketemu Sivi di mana gitu. Dia Iya, Siviani. Dia, kerja dia kan sama saya terus, maksudnya sampai ke level berikutnya juga masih ikut lagi sama barengan kan saya kan. ya. Iya Betul betul. betul. Oke. Dia lama. Nah, tahun 2017 itu kan selesai tuh ceritanya nggak lanjut ya kan. Nah, karena mau mulai sibuk ke blog apa ngeblognya itu kan. Jadi blogger lah Iya, ya kan. sama Bogor Uh, sama kerja nyata juga ya. Jadi kan uh, mau nggak mau. bahasa Inggrisnya kepake nggak? Kepake, kepake masih blog bikin. Saya masih ngurus blog bahasa Inggris juga kok Oh, sekarang. Blog gimana tuh? ah Maksudnya yang dirasakan kemudahannya apa tuh? Dengan modal Adam bisa berbahasa Inggris, di kerjaannya Adam yang jadi ngurus blog, juga kerja di apa perusahaan arsitektur itu eh, ke apa ya kemudahan yang Adam merasakan karena bisa apa, paham bahasa Inggris itu apa? kalau menurut saya sih, kalau apa belajar bahasa Inggris sampai bisa itu, Hmm. selain cuman bisa bahasa Inggris aja, itu juga apa bisa menambah kepercayaan diri gitu tuh, maksudnya kita bisa bahasa Inggris jadi kita lebih pede gitu tuh, kalau misalkan Hmm. ke apapun, ke aspek apapun, jadi lebih pede lah dibanding misalkan orang-orang lain nggak bisa, kita bisa kayak gitu, walaupun ya nggak pinter-pinter masih sedikit-sedikit kayak gitu, lebih pede aja sih, jadi kekerjaan juga lebih pede. Hmm. Rekan-rekan juga rekan-rekan juga ada yang pakai bahasa Inggris juga, jadi kita juga nyambung juga, kadang ngobrol kayak Hmm. gitu sambil bercanda, ya kayak gitu. Ada pengalaman unik nggak karena kemampuan Adam memahami bahasa Inggris, terutama di tempat kerja ya, di kantor misalnya. Pengalaman unik. Mm-mm. Atau pengalaman yang kayaknya kalau Ada Adam sih. nggak paham bahasa Inggris, kayaknya kesempatan itu nggak dateng deh gitu. eh Ya paling ini aja sih, di blog bahasa Inggris aja, jadi Hmm. lebih jadi lebih maju aja, Hmm. penghasilan lebih naik Oh lah iya. kayak gitu ibaratnya.
Iya kayak gitu. Itu ngomong-ngomong, AdSense. blog bahasa Inggris tuh tentang apa ya? Kalau saya tentang lowongan kerja, Oh, kayak JB kan Job Street itu bukan? Kayak JB Job Street gitu uh, bukan? kayak job street, tapi kalau job street itu kan gedean ya, maksudnya Mm-mm. dikelola perusahaan. Kalau saya kan kecil-kecilan aja. Cuman gini, website apa kalau di website itu misalkan blog bahasa Indonesia itu pengunjungnya 1.000, itu paling dapat 1 juta. Kalau misalkan blog bahasa Inggris itu pengunjungnya 1.000 itu bisa dapat 10 juta kayak gitu, bahkan lebih, pokoknya lebih besar kayak gitulah. Makanya saya lebih semangat gitu tuh ke bahasa Inggrisnya Hmm. kayak gitu. Masih malah sampai sekarang saya masih bikin web bahasa Inggris itu, asiansemanjob.com, itu masih Apa? Diulang masih lagi ada. apa? Namanya apa? Ntar itu masih baru. Nah, Asian Simon barangkali Job, ASEAN, asiansimonjob.com. ASEANSimenjob.com. Oke, mungkin nanti Ya kita itu tentang masukkan ya. about about seafarer jobs in ASEAN. Hmm. Mungkin nanti kita Nah, masukkan ke description ya, biar kalau yang tertarik untuk nyari job di daerah kamu yang masih belum ada kerjaan, mungkin bisa nyari kerjanya di tempatnya Adam ya, di websitenya Adam itu ya. oh yeah, that's good recommendation. Nah, nanti kita kita Adam WA ke aku ya itunya ya, alamat websitenya ya, biar nanti bisa aku tulis di apa descriptionnya ya. Iya Oke, boleh boleh kok. boleh ya. Mm, Oke, iya eh, boleh. balik ke yang blog itu. Sejak kapan tertarik dengan kerjaan ngeblog? Kalau nggak salah dulu kan blognya adalah blog Islami ya kan, kalau nggak salah awal-awalnya itu. Macam-macam sih, saya punya banyak blog, yang Islami juga ada, yang Mm-mm. mistis juga ada, yang tentang yang general juga ada, maksud general ada tentang arsitek, ada bisnis, ada kesehatan, ada tentang internet, komputer, macam-macam lah kayak gitu. Ada tiga Nah, kayaknya, satu general, bisnis sama Islam itu. oke. Kalau kita bikin blog atau kita jadi blogger gitu, pemasukan kita tuh sebenarnya dari mana sih? Jadi kalau jadi blog kita gini, masukannya itu dari Google AdSense. Jadi blog kita kita ajuin ke Google, kita daftar dulu ke AdSense. Ntar dari tim AdSense review, maksudnya blog kita nih diterima apa enggak sesuai standar Hmm. mereka, Pak. Itulah. Kalau misalkan diterima, ya udah nanti berarti kita bisa nampilin iklan iklan dari pihak Google gitu kan, banyak tuh advertisement, pengiklan ke Google tuh. Ntar kalau kita diterima, nah itu iklan-iklan dari mereka itu tampil di blog kita. Ntar setiap setiap ada pengunjung yang klik itu kita dapat. Setiap yang buka-buka website kita nampilin iklan juga dapat. Sekarang kan lagi rame tuh YouTubers nih, mungkin si Roni juga mau jadi YouTubers nih kayaknya nih. Gimana? Pengennya jadi Jualan YouTuber, video. cuman nggak ngerti bikin konten yang menarik itu seperti apa. Ya Eh, seperti inilah, seperti ini. This is interest content. This is interest oke, content. interest Bisa bisa. konten itu Can. ya. Nah, aku kan suka suka nulis sebenarnya, nulis hal-hal yang uh, mulai misalnya kayak tentang relationship, nulis tentang makanan, nge-review makanan. Nah, memulai blog itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita tertarik nih, pengen bikin blog, uh, kita tuh lebih untuk pemula itu enaknya seperti apa ya? Bikin blognya, pakai Oh ya. blog. Oh ini ntar saya mau Hmm, cerita sedikit lagi tentang boleh. apa, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oke, oke. Dulu kan ada teman saya tuh, dia blog bahasa Inggris. Hmm, Cuman dia belum punya AdSense, akun AdSense hmm, gitu. Jadi blognya tuh nggak bisa monetize jadi uang. Terus hmm, blog dia nebeng ke AdSense saya. Ada desa, maksudnya nebeng gitulah. Jadi dari AdSense saya nampilin iklan di blog dia gitu tuh. Padahal hmm, view-nya tuh cuma sedikit. Kayaknya tuh cuma berapa ya? Cuma 500 orang dah. 500 sampai 700 orang. Terus pas dicek penghasilan, kan setiap blog ada penghasilannya tuh. hmm. Saya yang sampai sampai 5.000 view itu cuma dapat
$4, $5. Dia yang cuma 700 aja bisa sampai $10, kadang 13, kadang 15. Ya subhanallah. Makanya dari situ saya langsung tertarik tuh, langsung belajar bahasa Inggris, langsung lari ke liat tuh. Itu ceritanya. Hmm, itu tuh per Sedikit bulan sekali. ya? Itu tuh per bulan ya Iya, dapatnya? Hmm, pokoknya tiap bulan kalau udah ada, kalau setiap harinya minimal dapat $3,3 aja. hmm, Itu setiap bulan bisa cair. hmm. Minimal segitu. Soalnya kan minimal dari Google kan minimal cairnya tuh harus 1 bulan tuh bisa dapat 1,3. Kalau nggak bisa dapat segitu, ya diakumulasiin ke bulan berikutnya. Tapi kok banyak kok yang tiap bulan bisa cair kayak gitu. Malah Oh, teman saya yang blog bahasa, teman saya yang blog bahasa Inggris itu dia sekarang punya agensi sendiri, jadi lepas dari saya. hmm. Sampai sekarang masih jalan dia blognya. Kalau sampai sekarang Wih, masih jalan kan berarti berarti memang dia menguntungkan dari situ tuh. hmm, Mak menguntungkan dari situ. hmm. Dari Jadi 2000 berapa itu, seben- dari 2014 sampai sebenarnya sekarang. blog itu masih ada pasarnya ya? Masih banyak yang memang nyari apa informasi atau nyari dalam tanda kutip hiburannya lewat blog gitu kan ya? Iya masih ada lah, walaupun sekarang banyak larinya ke YouTube. Tapi YouTube kan Mm-mm. juga sama kayak, maksudnya sama-sama dari Google juga, dari AdSense juga. Sekarang kan Iya. semua orang tuh rame-rame tuh, hampir semua orang bikin YouTube, YouTube bisa dapat uang kayak gini-gini gitu. Semua Hmm. kan banyak, jadi banyak orang yang bikin konten YouTube tuh, sampai semua artis kan sekarang kan Iya. bikin podcast semua, Kalau semua artis artis kan karena modalnya kuat ya. nggak ada modal lah, paling cuma kayak gitu doang kan, cuma ruangan kecil doang kayak gitu, ngajak bintang tamu. Tapi kan walaupun dia ngajak undang artis kan penghasilannya, view-nya aja sekali tampil video aja sampai jutaan, itu kan juga dia income-nya lebih besar, bisa sampai ratusan juta mungkin itu. Iya. Maksudnya tuh modal walaupun bukan modal uang, modal ketenaran juga kan lumayan itu. Kalau untuk YouTube ya. Yes, nah iya itu betul. Yang utama itu ketenaran, walaupun isinya jelek, kalau tenar itu banyak juga uangnya. Walaupun Betul. butut tuh, yang penting Betul. bisa view-nya banyak gitu tuh. Apa ya, Innalillahi. Kacau di lucu-lucunya lampu. kayak gitu, intinya kayak gitu. Aduh. Kacau nih, Yang penting, kacau. Bentar, yang penting bentar. kontennya nggak bohong. Ini lampu saya mulai error lagi tuh. Ampun dah. Oke. Kacau, kacau. Oke. Nah, anggaplah saya tertarik nih untuk bikin blog ya kan. Kan lumayan tuh hobi saya untuk menulis kan bisa tersalurkan kalau saya apa nulis blog gitu. Nah, langkahnya tuh seperti apa sih kalau misalnya kita mau tertarik masuk ke dunia blogger gitu? Kita pakai Uh, apa ya? Maksudnya pakai website tertentu kah? Kita bikin dulu kah atau gimana? kalau pemula sih kan ada website, ada yang gratisan dari blogger.com tuh. Ada juga yang bagus, yang premium dari dari WordPress, dan WordPress itu Hmm. hostingnya bayar sendiri, domainnya bayar sendiri. Cuman kalau menurut saya sih, kalau kalau memang kontennya Inggris, orang luar negeri itu lebih 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 cenderung ke website-website yang WordPress Berbayar gitu ya? tuh. Maksudnya Iya, kita yang soalnya beli sekarang akun itunya ya, domainnya ya? kebanyakan kalau saya lihat apa website-website bahasa Inggris tuh, mereka semua rata-rata nggak ada yang pakai gratisan, rata-rata pakai yang WordPress yang hostingnya bayar itu. Hmm. Banyak kan yang kalau kalau di Indonesia kan yang pakai Blogspot, Blogger banyak tuh. Hmm. Tapi Termasuk kan kalau saya. kita tapi kan Awal-awal kan kalau saya kita pakainya Blogspot sama Blogger dan WordPress ya. Karena tapi kan kalau nggak misalkan ngerti juga. kalau Blogspot juga gak apa-apa sih, yang penting domainnya aja diganti, Blogspotnya dibuang tuh, ganti .com kayak gitu, jadi biar lebih enak aja dilihat, Hmm. dibaca orang juga lebih lebih trusted, lebih Trusted. terpercaya aja. Trust, Iya, 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 iya. trusted, ya, Trusted. trusted. Jadi lebih Kalau Blogspot ke, paling kelihat, domain.com juga, iya paling 100.000 per tahun. oh murah ya? Kirain mahal. Iya, enggak 100.000. Kalau domainnya aja itu gratis. Kalau hostingnya kan dari blog blogspot itu kan gratis tuh, nggak usah Hmm. bayar. Memang udah disediain sama Google for free.
Hmm, Passion juga jadi content, yes, the content. hmm, jadi kita itu yang bisa masuk AdSense tuh kalau yang sudah berbayar berarti ya, yang Enggak, semuanya sudah bisa. hmm, No, oke. Okay. no. Blogspot juga bisa daftar. Cuma kalau Blogspot kekurangannya bisa daftar setelah 6 bulan, umur blog 6 bulan. Kalau Hmm, misalkan kita pakai domain.com kayak gitu, itu baru berapa minggu aja udah bisa langsung daftar. Langsung bisa daftar hmm, ibaratnya lah. Baru pasang.com, udah isi, udah ada kontennya, udah ada halaman, udah lengkap lah ibaratnya website udah jadi buat daftar langsung saat itu juga bisa. Kalau Blogspot hmm, enggak. hmm, Terus kalau kalau WordPress juga lebih cepat, ya lebih Google nilainya lebih plus gitu. Jadi lebih hmm, cepat keterima AdSense. hmm. Jadi Kayak gitu sih. recommendednya either WordPress yang memang uh, istilahnya user friendly itu, atau yang Yes, dari Blogger ya. Blogger kan dari Google kalau nggak salah kan ya. iya Google dari blogger. Oh. Tapi kalau masih awal-awal kayak gini sih blogger aja dulu sih, ngetes dulu, coba Hmm, trafiknya. Ntar kalau bikin-bikin, sekarang kan Google ketat tuh, nggak bisa kalau kopas-kopas kayak gitu. Biasanya hmm, langsung ditendang kayak gitu. hmm, Bikin yang original aja. hmm. Sambil Dan kita promosi juga website kita, sambil kita promosiin ke forum-forum luar luar negeri, ke grup-grup luar negeri kayak gitu. Jangan post ya. Kan mereka satu ngeliat terus dia buka website kita, dia ngeliat bagus, ini bagus ya, terus buka yang lainnya, buka jadi langganan kayak gitu. hmm, gitu. Berarti kalau yang untuk blogger, blogging, lebih bagus pasarnya yang blog yang berbahasa Inggris ya, karena pasarnya lebih Ih, luas. jelas, yes, jelas. Hmm, Orang orang Indonesia kalau bahasa Inggris nggak ada yang mau bikin blog Indo, nggak ada. hmm, Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, semuanya pakai bahasa Inggris semua. hmm, Malah sampai ngandelin Google Translate mereka buat kayak gitu. ya. Tapi kan Dan Google kadang dan nyebelinnya Google Translate menjadi lebih bagus juga sih. Itunya kualitas penerjemahannya jadi semakin lebih bagus. ya, Ada bener, betul-betul. Google Google terjemahan yang sekarang, kemarin saya tes, memang sekarang lebih bagus dibanding sama yang lainnya tuh. hmm, Saya ngetes artikel bahasa Inggris, saya tes di Google Translate, hasilnya memang baca relevan, enak, maksudnya lebih enak gitu tuh. relevan dibanding awal-awal ada Google Translate itu Ya, penerjemahannya kacau balau ya. balau banget iya. Hmm, Malah Google Translate juga pinter. Maksudnya misalkan di terjemahan lain PT Black Mawar kayak gitu. Terus hmm, tiba-tiba ditranslate jadi PT Hitam Mawar. Kalau di Google Translate PT Black Mawar, PT Black Mawar. Maksudnya Google tuh tahu Black ini maksudnya nama PT, jadi nggak ke translate gitu. Sekarang hmm, udah canggih hmm. Google Translate, udah Ya, smart. penerjemah Ya, kayak he smart. penerjemah Mungkin eh, ini kali penerjemah konvensional udah kayak saya mulai tersingkir nih. udah belajar ke Lia kali, jadi pinter sekarang itu Google Translate-nya. Maksudnya dia tahu penempatan kata tuh, oh ini kata ini kayak gini, kayak kata ini kayak gini. Jadi menurut Betul. saya Google terjemahan sekarang terbaik, nomor satu dari ribuan translate lainnya. Yang lainnya masih kacau, belum belum Mm-mm. mengikuti perkembangan zaman. Mungkin juga Udah karena bagus kok. ada AI-nya sih ya, ditambahin AI ya. Jadi dia tuh terus bertambah dan eh, dia terima kalau nggak salah tuh terima input dari orang yang nge-translate kalau misalnya mengusulkan kata baru, misalnya kata ini sebaiknya diganti kata ini tuh dia Ya, masukin dan dia simpan. oh, true, true, iya ada di Google Hmm. Translate ada.
apa namanya, ada kotak masukan, barangkali ada kata-kata yang salah itu bisa dilaporkan report ke Google, terus nanti dari Google juga ngecek juga memang benar diselidiki sama tim sana kayak gitu ya, ntar ada perubahan lagi kayak gitu. Hmm. Jadi semakin dia tuh semakin maju dari kritikan juga, ya Hmm. gitulah pokoknya dia dia berinovasi terus, terjemahnya diinovasi terus Hmm. dari perkembangan bahasa, masukan-masukan para pengguna semuanya, makanya jadi semakin bagus makin top, number one is the Hmm. best. Kita jadi promoin Google ya. Oh, Oke. orang experience aja sih, I have good experience Google. Oke. Nah, sekarang um, uh, rutinitas misalnya kontinuitas, bukan rutinitas, maaf, kontinuitas untuk jadi blogger itu ngaruh juga nggak? Misalnya kita setiap minggu ada artikel baru, kemudian terbitnya misalnya tiap hari tertentu, misalnya hari Senin, minggu depan hari Senin lagi, minggu depan hari Senin, itu ngaruh nggak kalau untuk jadi seorang blogger? enggak enggak Nggak terlalu. sebenarnya enggak harus update tiap hari sih, maksudnya kalau Hmm. memang konten itu bagus, memang bagus buat belajar gitu tuh. Hmm. Misalkan kita bikin satu satu website tentang arsitek, di situ memang satu artikel itu isinya lengkap banget, kayak buat belajar tuh enak banget, detail banget, sampai ada gambar-gambar kayak gitu, ya nanti orang bisa bolak balik kayak gitu. Saya ada tuh blog panduan IM tuh isinya berapa, cuman 59, sampai sekarang rame, malah bertambah rame. Jadi Hmm. nggak ngaruh sih kualitas, apa maksudnya update terus kayak gitu, nggak Hmm. ngaruh, kecuali kayak blog berita kali ya, itu Hmm. kan harus update terus, terserah kita sih, Hmm. cuman itu nggak ngaruh kalau menurut saya. Hmm. Berarti kalau kita mau nulis blog, berarti kita pilih sesuai dengan passionnya kita apa. Misalnya ya, kalau Adam kan memang backgroundnya kan arsitektur. Berarti kalau misalnya mau bikin blog tentang arsitektur, ya cocok-cocok aja ya kan. Iya Kalau kita kayak gitu. misalnya sukanya anime, ya tinggal bikin aja blog soal anime, karakter terbaru di film apa gitu. Kemudian jalur jalan ceritanya seperti apa. Jadi buat orang yang mau nonton anime tersebut, setidaknya dapat informasi dari blog tersebut ya, dan bisa bolak-balik untuk cari lagi gitu ya maksudnya. Iya, iya, Oke deh. Oke anime Adam. juga bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Ke depannya nih, ini kan pandemi kayak ini tahun ini kayaknya masih akan berlanjut nih, apalagi kalau ada Omikron yang katanya mau kalau nggak dijaga gelombang ketiga akan menyerang nih ya, kayak di Avatar apa negeri api akan segera menyerang gitu ya kan. Iya, Uh, sebentar lagi lagi api rencananya ke menyerang. depan Adam ada rencana apa lagi? Misalnya untuk blognya, untuk di kantornya, ada rencana apa? Mau akan mengerjakan apa lagi ke depannya? Oh, kalau kedepannya saya sih pengennya, oh, kan ini saya juga masih ngurus blog nih. Yang blog kemarin kan itu udah usang tuh, udah saya jual juga sama akun AdSense-nya. Udah Hmm. usang. Udah saya jual berapa itu, 4 juta. Sekarang saya pengen ngembangin blog lagi, tapi yang benar-benar isinya tuh bagus. Ntar kalau rame, saya bikin kantor kecil-kecilan. Ntar saya Hmm. pengen Oke. ngajak kerja temen Akulah temen ngajak ya. saya. Ngajak aku juga boleh lah. Boleh dong, boleh banget. Tapi Roni juga pinter lah bahasa Inggrisnya. Itu sayang loh. Maksudnya jangan Nah, sia-siain, iya. manfaatin buat ke situ. Bisa Cuma kayak gitu masalahnya kita luar nggak tahu luar itunya, nggak luar ada biasa banget know-how-nya, Adam. Kadang kita tuh, sering Roni kan itu bikin ini nih, bisa bisa bahasa Inggris kayak gitu kalau memang bikinnya tepat, sasarannya tepat, itu nggak usah kerja kerja lagi loh, sir. iya ya, benar juga Lihat ya. gak ini siapa sih, si Ata apa itu kontennya cuman kayak gitu, dia sampai punya mobil mewah, rumah Betul. mewah, kontennya butut kayak gitu, apalagi bahasa Inggris. Iya sih. Cuman kan Apalagi dia tuh tahu celahnya, tahu ceruknya tuh mainnya di mana gitu. Buat pemula kan perjuangan itu untuk nggak dapat ceruk
konten yang tepat buat kita tuh, yang cocok buat kita tuh apa gitu kan, susah itu tuh. Ya nggak, yang sesuai sama kita aja lah. Kalau enggak kita lihat pasar pasar masyarakat aja. Maksudnya orang-orang tuh lebih sukanya yang mana kayak gitu. Ntar kita ikutin. Yang orang yang suka yang mana terus kita juga bisa, kita juga seneng. Ya kayak gitulah. Hal-hal lucu kayak gitu juga nggak apa-apa. Video-video apalah macam-macam yang kita suka. Kalau bisa sih, kalau memang orang-orang banyak banyak suka gitu tuh, kan intinya kan kita dari, kalau memang targetnya money kan, kita cari Hmm. yang memang ramai ramai dicari tuh apa sih gitu tuh, yang paling Hmm. ramai dicari Hmm. kayak gitu. Oke. Oke, Adam, terima kasih atas waktunya dan semoga sukses dengan blog barunya dan karirnya tetap naik ya. Sampai jumpa di Amin. itunya ya. Nanti kalau udah tayang aku kasih tahu ya. Oke ya. Gimana? Kalau udah tayang aku kasih tahu. Iya, Oke. Terima kasih Adam. Assalamualaikum. Bye.